sama-sama kita isolasi, begitu kita dekat. Nah dari sana itu pengalaman-pengalaman seperti itu biasa saya tulis gitu loh. Nah contohnya kemarin saya itu penasaran apa waktu di mobil itu supir saya itu hari Selasa dari berangkat dari rumah itu normal aja, begitu pulang kok batuknya agak beda gitu, dan batuknya katanya kan ada bahasa ada kering, tapi katanya COVID kering, tapi kita lihat loh, saya lihat kok agak aneh gitu ya batuknya ya. Nah saya batuknya itu eh, unik. Nah dari sana saya riset iseng-iseng satu hari itu bukan hari apa Selasa sore itu terkena COVID, kemudian apa bukan ada aneh yang saya lihat, terus saya tunggu mungkin Rabu pagi normal, terus Rabu pagi ke kantor saya lihat, waduh kok feeling saya nggak bagus gitu ya, terus saya suruh dia swab antigen di kantor tuh ada apa kontainer peti kemas yang diubah menjadi lab mini ya, kita tes di sana, saya minta dites. Nah dia melakukan tes antigen, nah ternyata betul positif. Nah, kemudian kalau standar kita kalau dia antigennya positif langsung dibawa rumah sakit Polri dites lagi. Nah, kemudian hari Kamis dapat kabar. Hari Kamis itu saya jadi penasaran gitu loh. Kok pengalaman saya yang lalu perlu saya share kepada apa orang lain gitu ya, bercerita. Mungkin biasanya saya kalau nulis itu dari 2 paragraf, 3 paragraf, berkembang nanti bisa menjadi satu halaman, mungkin satu buku gitu ya. Cara saya belajar learningnya, jadi tidak langsung modelnya sistematik gitu ya. Nah dari sana saya penasaran, saya cari hari Kamis itu kenapa saya punya punya apa kemampuan untuk melihat itu gitu ya. Mungkin satu sisi karena waktu di Jambi saya adalah salah satu anggota Satgas ya, karena BPKP itu kan Satgasnya COVID. Kemudian di pusat ini saya juga tadi lupa nambahin di CP. Saya masih anggota Satgasnya COVID-nya Pak Doni, itu di apa akuntabilitasnya, bidang akuntabilitas. Jadi kita tiap minggu itu selalu rapat. Jadi saya dapat update data-data dari Dr. Dewi itu bagus di track, termasuk kita bisa mengantisipasi perubahan-perubahan kebijakan apa yang akan terjadi gitu. Nah, dari sana kemudian saya riset pengalaman saya itu kenapa gitu. Saya lihat, kok saya bisa melihat gitu. Ternyata di internet sudah membahas tentang bagaimana membedakan batuk COVID dan bukan COVID gitu loh. Jadi sudah sampai ke risetnya, ke artificial intelligence, terus ke machine learning. Jadi kita akan nanti bisa batuk di handphone, nanti di broadcast ke satu server, nanti dia akan kasih tahu, oh Anda ada probability Anda terkena COVID, maka Anda segera harus ke rumah sakit segera gitu. Nah, terus akhirnya dari sana saya nulis, di sharing gitu, saya taruh kalau zaman sekarang itu ternyata lebih efektif pakai WhatsApp ya saya lihat ya. Jadi WhatsApp itu lebih efektif. Kemudian juga masuk ke Facebook ya yang old-nya gitu ya. Nah, kemudian banyak respon. Walaupun ada interpretasi yang mungkin tulisan saya terlalu cepat sehingga mendoakan semoga sehat gitu kan. Ternyata mungkin tulisannya karena waktu itu saya abstraksikan, tulisannya tidak terlalu clear bahwa itu supir saya gitu ya. Orang menyangka itu saya gitu ya. Nah, itu yang pengalaman itu mungkin bisa dalam hal menulis bisa dicontoh ya. Banyak hal yang bisa kita tulis dari kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam suasana COVID. Saya lihat juga dari TV kemarin ada yang menarik. TV ternyata ada judul, mungkin dia akan bisa booming mereka yang ditinggal pergi gitu ya. Itu saya baru lihat itu di satu TV, saya lupa namanya, TV apa media kita, TV kita. Nah itu bisa menjadi satu cerita ketika banyak kawan-kawan kita yang berguguran gitu ya, seperti berguguran di masa perang ya. Kemudian berapa tahun kemudian cerita perang itu mana yang jadi hero, itu bisa menjadi pelajaran penting yang kita tulis bertahun-tahun kemudian gitu. Nah, artefak-artefak itulah yang perlu kita mulai tulis gitu ya. Nah, jadi
Jadi kita, saya lihat birokrat menulis itu memang kami punya satu hal bahwa kalau kita nulis itu tidak selalu dari akademik ya, dari kegelisahan, ada pemikiran-pemikiran yang lingkungannya aspek tentang bagaimana dominan politisi misalnya gitu kan, partai gitu ya, terus gagasan-gagasan gitu ya, yang tentu tadi penting kembali basisnya adalah bukan ego, bukan soal kita untuk mencari keuntungan ya, kita tidak profit oriented, dan kita masih masih murni itu sharing, para anggota pergerakan, para founder itu kita nggak minta minta secara khusus, tapi kita mengirim apa, kalau kita punya uang kita share kepada organisasi apa, birokrasi supaya hostingnya bisa tetap hidup ya, kemudian kita bisa bikin acara dan sebagainya. Nah, tujuan pergerakan inilah mendorong para birokrat untuk mempunyai ketertarikan terhadap kegiatan menulis gitu. Karena dengan menulis, birokrat itu dapat menyalurkan kegelisahan, gagasan, kegelisahan, dan juga menyampaikan berbagai masukan dengan cara itu sebenarnya sistematis gitu loh. Jadi banyak birokrat itu punya punya hal yang dia dia mau lakukan perubahan. Kita nggak bisa melakukan perubahan itu apa, sporadis gitu ya. Kita harus sudah mulai ada sistematis gitu ya. Jadi ada itulah gerakan, perlunya satu movement bersama. Nah, kemudian dengan menulis mendorong para birokrat untuk lebih banyak membaca, terus kemudian memahami berbagai persoalan dengan lebih cermat. Nah, ini lebih teliti. Ini kami itu memang punya ideologi seperti ini gitu. Jadi nggak bisa sekedar curhat saja, nggak bisa gitu. Atau menjadi apa, troublemaker di dalam apa, eh, pertarungan para politisi gitu ya. Menjadi hater atau lover gitu nggak bisa. Kita harus teliti, cermat, harus menimbang berbagai perspektif gitu kalau di birokrat menulis. Nah, dengan menulis gagasan yang disampaikan mampu lebih terarah dan bertanggung jawab. Jadi dia eh, ketika menulis itu bisa diukur, dia punya accountability. Jadi bisa diperhitungkan, dikonkan gitu ya. Bahwa dulu apa yang dia inginkan gitu ya. Nah, kemudian intinya bahwa kegiatan kita itu yang menarik di birokrat menulis itu tidak hanya writing ya, tapi juga karena dia sebuah pergerakan, maka kita bikin ada discussion, kemudian kita bikin policy statement gitu ya. Sering kalau dilihat itu hal-hal yang baru kita bikin pernyataan sikap ke pemerintah gitu ya. Terus kemudian banyak yang apresiasi. Jadi bahkan ternyata rupanya mungkin Pak Jokowi juga nyampe juga gitu ya. Jadi contohnya ya, kebetulan saya punya teman Pak Teten Mas Duki itu kan Menteri Koperasi, teman saya lama. Waktu beliau di KSP itu saya suka kalau nulis tuh saya sharing gitu ya. Nah, satu ketika ketemu di waktu dia posisi dia menteri, sekarang ini mana tulisannya lagi gitu ya. Rupanya memang nggak, agak waktu saya setelah menjadi apa eselon 2 ini memang repot juga. Waktu saya jadi kapor tuh benar-benar kepala perwakilan tuh di Jambi itu berat sekali ya waktu untuk nulis gitu ya. Sekarang sudah mulai lagi pelan-pelan gitu ya. Kemudian sebagai di pusat, apalagi situasi COVID, mengurusi anak-anak, anak buah yang mereka tentu dalam situasi yang krisis gitu ya, seperti sekarang ada pandemi ini, behavior-nya menyikapi berbagai hal itu berbeda-beda gitu ya, kematangannya berbeda-beda. Nah, kemudian kita publikasi buku, kemudian juga kita bikin kompetisi, kita juga ikut kompetisi, kita ikut kompetisi di mana, di internasional ya, walaupun belum pernah menang gitu ya, kita bikin proposal gitu ya. Kalau nasional kita sudah sering gitu. Nah, salah satunya kita waktu itu di KPK itu kompetisi salah satu paper terbaik ya, jurnal terbaik terkait dengan bagaimana Tegal itu melakukan perlawanan birokratnya terhadap pemimpin politiknya ya, wali kota Tegal ya. Kita kita learning, kita belajar, waktu itu ada Ilham sama Rizal melakukan riset di sana, kemudian dipublikasi masuk ke jurnal gitu, dan beberapa kali
sosialisasikan. Gerakan-gerakan seperti itu ternyata bisa kita simpulin lebih efektif dibanding dengan bikin ISO bribery lah gitu ya. Sekarang kan ada tuh ISO berapa itu, ada standar inilah atau aturan ini aturan itu tuh yang kita banyak sekarang diterbitkan di pemerintahan atau di internasional melalui berbagai standar gitu ya. Jadi bagaimana Tegal itu melakukan perlawanan birokratnya sehingga wali kota jatuh karena tidak berintegritas gitu ya. Itu perlu di-sharing kepada banyak birokrat yang kebanyakan pesimistis gitu loh. Jadi dengan pengalaman itu sekarang kita makin optimistis gitu ya. Kemudian kita lihat juga pemerintahan Jokowi sudah mulai banyak menggunakan profesional gitu ya. Sudah evidence based. Kita lihat di Amerika Serikat populisme sudah mulai dikalahkan ya, pemerintahan demagog dengan berbasis evidence based science gitu ya. Biden itu kemarin dia sudah menyatakan bahwa decision saya berbasis evidence gitu loh. Oke, itu kita jadi cuman agak berbeda ya. Kalau di orang mendengar kata birokrasi itu kesannya adalah PNS atau sekarang menjadi ASN ya. Padahal yang kami maksud sebagai birokrat itu bukan itu. Birokrat itu adalah seorang yang dengan kemampuan dan keahliannya ya secara profesional mempraktikkan public values dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi public values itu bisa terjadi dia bekerjanya sebenarnya di swasta. Dia bisa juga dia hanya kontraktor, tapi dia punya public values ya. Jadi dia tidak kalau ada sesuatu hal yang dia rasa tidak firm atau tidak berintegritas akan merusak nilai-nilai publik ya, itu dia akan disampaikan gitu loh. Jadi itu konsep advance memang dalam hal anti corruption di TI gitu. Jadi bagaimana contohnya bribery itu penyuapan itu tidak hanya soal PNS atau ANS gitu ya, tapi juga di swasta internasional. Amerika Serikat sudah lama punya Foreign Corruption Act gitu ya. Jadi anti korupsi untuk yang kalau mereka melakukan bribery di perusahaan-perusahaan internasional. Nah ini yang di kita itu kurang dipahami. Apa itu public values? Jadi kalau kita bisa itisar yang saya bicarakan tadi adalah orang-orang yang birokrat itu yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi walaupun dia ASN atau dia politisi, tapi dia tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, ya itu bukan bukan birokrat gitu loh. Jadi cuma tamengnya aja birokrat gitu. Nah, kita harus yang namanya birokrat itu ASN kah, apakah politisi yang kemudian menjadi pemimpin di sebuah lembaga publik gitu ya, dia harus mengutamakan public values dulu, kepentingan public interest gitu loh. Bukan self interestnya gitu loh. Jadi intinya dia harus dalam bahasa itu disebut altruistik. Altruistik itu kalau saya bilangnya punya jiwa heroistik, kepahlawanan ya. Jadi dia mau berkorban gitu ya. Bukan self interest gitu atau self centris dirinya atau keluarga atau kelompoknya gitu. Nah, kemudian orang-orang yang punya public values ini biasanya dia inklusif gitu loh. Jadi dia mempertimbangkan berbagai macam perspektif. Tidak hanya karena etiknya dia, karena saya orang Minang gitu ya. Enggak, dia harus juga bagaimana etnik yang lain. Tidak hanya karena saya orang Islam gitu ya. Tidak saya karena saya alumni ini gitu ya. Bukan gitu ya. Jadi itulah yang sebenarnya di Indonesia tantangan besar gitu. Karena memang waktu kita 45 itu membangun Indonesia, memproklamasikan Indonesia itu kan banyak hal-hal yang belum kita sepakati. Banyak values yang kita belum sepakati. Tapi tiga hal ini harusnya menjadi values kita bersama gitu. Yang disebut dengan public values tadi. Jadi inklusif, dia fleksibel, ya dia toleran gitu ya, menghargai pendapat orang lain gitu ya, memberi kesempatan kepada kaum minoritas gitu ya. Terus emansipatif itu
tidak hanya dominan paternalistik gitu ya. Kita juga harus menghargai para ibu-ibu. Bahkan kalau di Sumatera Barat mungkin pertama ya, karena turunannya maternalistik itu kan untuk yang perempuan. Nah, bagi kami yang dikatakan birokrat itu kalau menulis itu harus punya ide-ide seperti ini, harus punya diresapi bahwa menulis itu bagian daripada aktivitas yang menyehatkan. Dia bagian kadang-kadang self healing, proses penyembuhan diri kita sendiri. Dulu Pak Adriano pernah bikin satu artikel proses self healing dirinya sendiri, bagaimana dia menerima gitu ya, bagaimana inilah posisi kita gitu ya, posisi saya, dan saya justru dengan menulis itu hal-hal yang tadinya saya merasa tidak adil, diberikan tidak hadir gitu, bisa menjadi refleksi bagi dirinya gitu loh. Jadi aktivitas yang menyatakan itu karena dengan menulis otot-otot pikiran dan hati itu bisa bekerja secara aktif dan simultan ya, tidak hanya otaknya gitu tapi juga hati gitu ya, tidak hanya fisik tapi juga yang non fisik. Nah, menulis itu merupakan hal yang membahagiakan, happiness. Kita dapat mengekspresikan, membagi perasaan kita kepada orang lain. Kita kan seneng kalau di like di Facebook gitu ya. Kemudian juga tadi self feeling dia melegakan. Yang tadinya kita gelisah terhadap lingkungan kita itu tidak terkatakan, kita lampiaskan, kita ekspresikan gitu. Kemudian memang dalam menulis itu butuh keberanian. Sebenarnya tuh, saya lihat banyak orang-orang kita bagus menulis, bisa menulis, tapi karena negara kita itu adalah post-kolonialis, hasil jajahan bertahun-tahun, mental inferiority itu, saya sering ceritakan anak muda itu, inferior mentality itu ternyata nggak bisa gitu. Ternyata generasi milenial pun di Indonesia masih apa-apa tanya, minta pendapat kepada bosnya, kepada seniornya gitu. Jadi dia harus berani gitu untuk melakukan perubahan itu, tidak jangan penuh ketakutan gitu. Coba dulu writing, tulis, dan yang sepanjang dia etik gitu ya, punya etika gitu. Jadi membaca tulisan itu begitu jamak dan memiliki perspektif yang mungkin tidak sama dengan kita gitu ya. Jadi dia bukan single ya, jadi multi perspektif. Nah, terus mendorong perubahan ya, jadi itu penting sekali, change pressure. Jadi nulis itu bukan sekedar hobi sebenarnya. Ya harus ada perubahan menuju Indonesia lebih baik ya. Bagaimana kita memitigasi COVID misalnya, itu gimana gitu. Punya ide-ide mungkin dari lapangan seperti apa. Saya sudah punya kepikiran tuh. Ternyata dari kemarin case saya, kayaknya metode untuk yang COVID itu harusnya dia menggunakan pendekatan behavior gitu ya. Jadi caranya kalau ada teman atau tetangga atau saudara atau supir kayak saya kemarin tuh kan lihat behaviornya aneh gitu loh. Nah, itu bisa kita pakai untuk tracing, cepat membaca. Ya syukurnya kemarin cepet kita baca CT-nya 26. CT 26 itu kan paling termasuk yang sangat sensitif ya. Jadi dia cepat sekali menyebar gitu. Kalau dia sudah di atas 30-an nggak terlalu banyak menyebar dia sebenarnya. Kalau di bawah 30-an tuh nyebarnya tinggi sekali, seperti sekarang Pak Doni kalau nggak salah kan di bawah 30-an juga ya. Nah, dia harus melakukan self isolasi dengan cepat gitu. Jadi semakin cepat kita melakukan mitigasi itu semakin bagus. Itu saya kemarin kepikiran, nulis itu ya. Mungkin menarik gitu. Pendekatan behavior. Saya ngobrol sama sesma saya juga kemarin. Dia sangat tertarik gitu, tentang pendekatan behavior tadi. Nah, seorang birokrat itu menulis adalah birokrat yang lebih jeli memanfaatkan potensi dirinya untuk peduli dalam mendorong perubahan nyata di birokrasi melalui tulisan. Nah, kita jelas ideological, kita nggak suka dengan birokrat yang nyinyir, cuman keluh kesah, curhat gitu ya. Terus juga kita nggak suka birokrat yang pesimistik. Kalau dia pesimistik ya udah resign aja gitu. Ya terus kemudian orang yang opportunities gitu ya, cuman oportunis, ngambil peluang-peluang, nyari job,
apa yang dijadikan kerjaan, bikin buku supaya bukunya laku gitu kan. Itu nonsen bagi kami gitu ya. Jadi kami berharap bukan inilah birokrat menulis itu. Nah, kemudian dari berbagai lapangan, kita sekarang akhirnya membentuk yang disebut sebagai values kita. Core values-nya birokrat menulis ORG itu. Nah, kita lihat birokrat menulis itu harus kritis dalam nulis, dia cerdas, emansipatif, yang tadi saya eksplorasi di awal gitu ya. Nah, kita identifikasi, apa itu kritis? Nah, kritis itu bukan nyinyir gitu loh. Nah, kritis itu juga bukan artinya mengkritisi. Jadi tuh kritik kue, sebenarnya bahasa Prancisnya kan ada juga yang salah tuh ya. Kritik kue itu kadang-kadang ini sebenarnya kita ngambilnya kritis itu dari critical bahasa Inggrisnya. Critical menjadi kritis gitu kan. Nah, kalau kritik ya, kritik itu adalah dari kritikwe, dari bahasa French-nya itu. Jadi beda antara kritik dengan kritis gitu ya. Setiap manusia itu pada dasar harus kritis. Dan tidak semua orang suka kritik gitu. Jadi jangan kita terus mengkritisi gitu loh, mengkritik gitu ya. Jadi mengkritisi itu kan dari kritik ya, bukan dari kritis gitu ya. Nah, kritis itu dalam pandangan kami adalah sebuah sikap yang selalu mempertanyakan kemapanan dan keteraturan. Jadi kalau dia business as usual, justru kita harusnya tanya gitu. Jadi kalau contoh kita dalam memitigasi COVID masih menggunakan pendekatan kemapanan yang masa lalu, ya nggak bisa gitu loh. Makanya kita harus eksplorasi terus, harus kritis. Baik dalam hal pengetahuan, standar maupun ketentuan yang melingkupi birokrasi. Dengan kata lain, birokrat kita adalah birokrat yang memiliki kegelisahan dan mampu mengubahnya menjadi energi untuk bergerak maju gitu. Jadi bukan malah terperangkap dengan kegelisahan tadi gitu. Bukan jadi depresi gitu. Nah, kemudian cerdas. Apa itu cerdas? Cerdas itu adalah sebuah kemampuan olah pikir dan olah jiwa. Jadi kalau kritis tapi dia nggak smart, itu nggak cukup gitu loh. Smart tapi nggak kritis, ya dia nggak bisa nulis gitu, nggak berani dia menuliskan gitu loh. Jadi cerdas itu sebuah kemampuan olah pikir dan olah jiwa yang penuh perhitungan gitu ya, berbagai macam perspektif dihitung untuk menghindari kesia-siaan gitu ya. Untuk mencapainya, seorang birokrat cerdas tidak sekedar memerlukan rasionalitas teknokratis di kepala, melainkan juga dia harus punya social rationality dan juga kultural. Nah, itu berat tuh. Orang-orang produk luar negeri atau anak-anak di fakultas yang bukan dari humaniora, dari sekolah kapitalis ya, fakulti kapitalis itu seperti fakultas ekonomi kan kapitalis tuh, economics gitu ya. Nah, itu punya hambatan kultural ini gitu. Makanya dia sering frustasi sendiri gitu. Smart iya secara teknis, tetapi dia tidak secara kultural. Makanya ITB punya art, ya punya jurusan sendiri untuk membuat mereka punya rasa sosial dan kultural. Sebenarnya anak ITB itu tujuan dulu dibuat jurusan seni rupa itu gitu. Kemudian dua itu saja tidak cukup, dia juga harus fair ya, emansipatif dalam merespek orang lain. Kata Biden kemarin tidak boleh ada stafnya yang merendahkan orang lain. Kalau ada yang ketemu dia akan pecat langsung ya. Adalah sebuah sikap yang menghargai potensi diri agar lebih berdaya guna. Jadi semua orang punya potensi gitu loh. Kita harus hargai mau dia laki, mau dia perempuan, mau dia muda, mau dia tua gitu ya. Terus dia dari kampung maupun dari kota gitu ya, dari sekolah manapun itu punya potensi. Seorang birokrat emansipatif adalah ia yang mampu memahami dirinya hingga memerdekakan dirinya di tengah keunggulan suasana birokrasi untuk memaksimalkan potensi diri agar lebih bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan publik ya. Nah, itulah values yang kita jadikan moto, jadi jargon-jargon yang ada sekarang di webnya birokratmenulis.org. Nah, seorang birokrat menulis tadi saya sudah uraikan
beberapa hal tadi, kemudian saya akan jelaskan lagi. Detailnya apa sih kalau dia kritis itu gimana bentuk tulisannya kan harus kritis gitu ya. Tulisannya juga harus yang cerdas gitu ya, kemudian emansipatif gitu ya. Kita coba turunkan lagi. Kalau dia kritis, tulisan yang berani keluar dari pakem pengetahuan gitu loh. Jadi kalau ilmu-ilmu yang itu aja yang dipelajarin di sekolah atau di kampus atau di buku itu mah bukan kritis gitu loh. Dia harus berani berbeda gitu ya. Pakem pengetahuan, pemahaman dominan agar dapat memberikan sebuah semangat dan perspektif baru. Nah, biasanya itu hal yang kayak gitu tuh membius. Kenapa membius? Jadi perhatian ya karena menjengkelkan gitu loh. Orang tidak suka dengan hal yang kayak ginian gitu. Iya kan? Kalau kita bilang tuh pendekatannya salah gitu kan. Nah, itu orang langsung ngamuk itu biasanya tuh kan. Harusnya bikin ini harus begini gitu. Bahwa risk management tuh harusnya pendekatannya gini gitu ya. Orang taunya kan yang linear aja gitu. Saya kemarin diskusi contohnya sebenarnya kita bisa nggak sih hidup tanpa target gitu kan? Kenapa sih kita bikin target-target, bikin indikator? Nah, di dalam literatur sudah banyak yang disebut sama beyond budgeting. Ternyata banyak yang lebih sukses hidup itu atau organisasi itu tanpa dalam target gitu kan. Inspiratif, kemudian membuat pembaca berpikir, kemudian dia menggerakkan perubahan gitu loh. Jadi kalau cuma arsip doang ya nggak jadi wacana ya itu bukan kritis. Nah kemudian cerdas, smart, itu dia accountable, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi argumentasi, data dan pengetahuannya. Jadi bukan asal bahasa Jawanya itu bukan asal ngaplak gitu loh. Ciri-cirinya argumentasinya dalam, tajam, datanya jelas, relevan. Misalnya dia hasil interview, hasil pengamatan gitu, hasil tengok-tengok ya, bisa dengan anecdotal evidence gitu ya, nggak perlu sistematis dalam hal riset tapi dia mengumpulkan secara bagus gitu loh, fokus pada sebuah permasalahan jadi nggak kemana-mana gitu tuh nulisnya gitu. Kemudian emansipatif, tulisan yang lugas apa adanya, nggak tidak terperangkap pada jabatannya saat ini, posisi saat ini gitu ya, mau dia eselon 2, eselon 1 gitu ya, mau dia kroco gitu ya, harus berani, lugas, memperlihatkan keberanian dalam melepaskan kegiatan dan gagasannya gitu ya. Kemudian permasalahan yang diangkat biasanya ciri-cirinya tuh mendalam ya, bukan cuman yang sifatnya tataran permukaan. Solusi yang ditawarkan tuh membawa perubahan yang mendasar, tidak normatif. Itu aja sering dari saya. Mudah-mudahan nanti saya bisa diskusi, tapi saya mau siap-siap pikon lagi kayaknya jam 4 kayaknya. Ini ada was COVID, was vaksin ya. Kita mau harus hari mendeploy tim. Saya tadi diundang untuk pengawasan vaksin ini, untuk pikon, mempersiapkan sistemnya. Kalau ada yang mau tanya, silakan kali ya, lebih gimana ya? Di awal atau gimana, moderator ya? Takutnya ntar boleh Pak. Makasih banyak sebelumnya Pak Rudi. Ya. Bapak Ibu, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Rudi, karena waktu Pak Rudi terbatas. Bagi Bapak Ibu yang pengen bertanya, boleh via forum chat atau langsung memberikan pertanyaan secara live. Gitu ya Pak ya? Nggak apa-apa ya Pak? Ya, sambil makan ya. Kalau di forum chat Bapak belum ada pertanyaan dari para peserta yang sudah hadir hari ini, atau barangkali Bapak Ibu yang... Udah ada komen nih, udah bagus nih. AA. Nurin Drawati sama Indah. Oke. Berarti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi ya Bapak Ibu sangat menginspirasi kita semua, sangat memacu semangat kita untuk menulis tentunya. Dan saya juga baru kepikiran gitu Pak, kalau menulis itu ternyata banyak startnya ya Pak ya, bisa dimulai dari mana saja. Tadi Pak Rudi tadi menggambarkan dari awal kalau tentang corona pun apapun bisa kita tulis gitu ya Pak ya. 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 Kalau untuk seorang birokrat nih Pak, boleh satu pertanyaan Pak kalau dari saya. Ada nih Pak dari Ibu Trilenawi, mungkin satu pertanyaan saja dari Wonosobo, Jawa Tengah. Saya bacakan ya, apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di depan layar monitor, tapi tiba-tiba kita tidak tahu apa yang hendak kita tulis. Padahal ini sudah menari-nari di kepala. Namun apalah daya,
katanya begitu Pak. Gimana itu Pak? Oke Bu Tri, bagus nih. Saya tadi nggak menguraikan secara teknikal ya, bagaimana menulis pengalaman saya. Tapi memang banyak sebenarnya bisa ditulis pengalaman saya itu sendiri. Bagaimana akhirnya bisa menjadi tulisan-tulisan ya. Saya punya blog. Mungkin one day kalau saya pensiun bisa jadi buku gitu ya. Nah, tools mungkin karena saya backgroundnya TI, saya ternyata banyak dibantu dengan alat teknologi. Jadi kebanyakan kita tuh sudah menggunakan smartphone, tapi kita nggak optimize. Tapi moderator nanti kalau mungkin tidak hanya saya bertanya ya, nanti yang saya komentar juga tolong diberikan kesempatan ngomong ya, karena kita juga bisa sama-sama belajar ya, gitu kan? Yang tadi Nur sama Ida mungkin bisa men-sharing juga komen tadi ya. Nah jadi kalau saya gini, di dalam aplikasi itu kan ada Evernote. Kalau di Notes gitu ya, semacam Notes di punyanya Microsoft juga punya gitu ya. Banyak hal-hal yang untuk menulis notes ya. Jadi coba dilihat di aplikasinya, di searching itu ada evernote.com. Itu sangat membantu saya untuk ada versinya Microsoft, tapi kita harus menginstal juga, harus punya license di Microsoft-nya gitu, Notes-nya tadi gitu. Pakai yang free, itu taruh ketika punya idea gitu ya, saya nulis di sana, Putri. Jadi kalau di MacBook punya sendiri itu dia. Kalau di iPad, contohnya saya lihat itu di sini ada message kalau nggak salah ya, dia punya sendiri. Kalau di kayak kita bisa punya bikin handwriting gitu ya, itu notes ya kalau di Mac yang biasa pakai MacBook atau iPad itu dia namanya Notes gitu. Pakai yang free, jadi taruh nanti dia bisa taruh di dua device, di notebook kita sama di MacBook di HP kita, smartphone kita. Jadi kebanyakan kita tuh ingetnya itu ketika lagi di jalan naik kereta gitu ya. Itu ketik aja pointernya. Kalau saya cuma pointer, saya mau nulis apa gitu. Oh, saya nanti ini ada hal yang bagus dulu gitu ya, saya tulis. Nanti sampai kantor atau kapan lagi saya punya waktu, saya buka lagi gitu. Nah, saya bisa tulis lagi. Gitu. Jadi caranya gitu Bu Tri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu. Baik, Pak Rudi, terima kasih banyak. Izin, Pak, Bu Moderator, boleh? Gimana, Pak Rudi? Masih ada waktu, Pak, kira-kira, Pak? 1 menit saja. Ya. Gimana Pak Rudi? Maaf sebentar ya Pak Abraham. Silakan. Ya, silakan Pak Abraham. 15 menit lah ya, 15 menit. Baik, terima kasih Pak Rudi, menarik sekali ini. Saya generasi kolonial Pak, yang tertinggal di milenial ini dan akhirnya kecebur juga nih. Saya selalu berpikir kenapa teman-teman yang banyak membicarakan ini di bagian hilir ya. Ketika mau menulis kok saya nggak bisa menulis, saya kok sulit untuk menulis. Tetapi saya berpikir di era sekolah rakyat dulu saya, itu pelajaran bahasa Indonesia sudah mulai dengan pelajaran mengarang. Lalu diberikan gambar-gambar, dari gambar itu kita harus bercerita. Nah ini nampaknya saya tidak tahu pendidikan sekarang apakah hal-hal seperti itu masih dilakukan ya. Nah, disitulah sebenarnya modal kita untuk mulai menulis dengan melihat, mendengar, kemudian menuliskan. Ya, write what you want to write, kan gitu ya. Nah kira-kira pandangan Pak Rudi sekarang, sistem pendidikan yang sekarang ini apakah masih relevan nggak mendorong minat untuk literasi ini atau menulis ini, ya. Karena mau nggak mau dalam pengalaman saya selama bekerja di badan internasional, itu yang jadi pegangan apa yang ditulis gitu, bukan apa yang
bicarakan. Jadi kalau tidak ada laporan yang tertulis yang meyakinkan, ya itu juga banyak hal yang tidak bisa direalisasi ataupun proposal dipenuhi dan sebagainya. Nah, karena menulis itu kan menuangkan jalan pikiran dia gitu. Nah, kalau tidak dilatih dari sejak di hulu tadi sampai sekarang, ya harus mempraktikkan, ya saya kira juga tidak akan terlalu efektif. Kira-kira Pak Rudi melihat ada gap nggak ini antara generasi dulu dengan yang sekarang? Terima kasih, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, silakan Pak Rudi. Langsung ya. Saya jadi belajar nih dari Pak Abraham. Pak Saya Abraham, sekarang saya umur memasuki 71, Pak. Lahir tahun? Tahun 50. 50 ya. Ya, saya masih membantu teman-teman di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sejak tahun 80-an lah saya bergelut. Sebelumnya 25 tahun di UNICEF, Pak. Itu aja. Iya, iya. Alhamdulillah. Kita bisa belajar dari Pak Abraham nih. Jadi gini Pak, kalau pandangan saya ya, saya kebetulan 4 tahun di Auckland itu kan anak saya monitor gitu ya, saya cara belajarnya ya. Yeah. Jadi kalau dilihat di luar dan beberapa sekolah yang sudah internasional ya di Indonesia, itu kemampuan literasi dan numerik yang digembleng pertama sekali. Jadi literasi itu 2 hal, reading sama writing. Terus satu lagi matematik kalau untuk numeriknya tadi. Dan di matematik pun lebih banyak logiknya ya, bukan tambah kurangnya. Betul. Gitu. Nah, betul. Terus makanya anak-anak luar negeri itu produknya kemampuan abstraksinya tinggi. Tapi kalau anak-anak Indonesia tuh kemampuan abstraksinya rendah. Jadi kalau diskusi selalu dia jadinya pragmatis, jadinya pengennya bentuk nyatanya dulu gitu loh kalau di Indonesia. Jadi ketika saya dialog itu ketahuan sekali saya ngajak diskusi sesuatu yang abstrak, yang melangit itu nggak bisa diikutin kalau tidak tidak ditunjukin modelnya. Contohnya ada di sini grup hari ini kayaknya ikut Nitrian dari Bengkulu. Dia tuh kemarin bilang ke saya, ini saya bikin sesuatu produk gitu. Ini Bapak udah lihat belum? Udah akses belum? Ngapain sih akses, saya bilang. Coba saya mau dengar dari perspektif orang lain gitu kan, ada Sofia. Coba Sof, kamu lihat, kasih tahu ke saya, ceritakan gitu. Saya ingin diskusi yang sifatnya abstrak. Jadi disitulah mungkin salah satu ujian semata di kecerdasan tadi ya, kemampuan melakukan abstraksi. Nilai skor intelijensia biasanya salah satunya dari abstraksi tadi yang kita lemah di Indonesia. Nah, jadi betul mungkin perubahan itu Pak nanti Bapak lebih ngerti transisinya waktu kita sekolah rakyat itu kan masih zaman Belanda Pak ya? Sudah merdeka tahun 50-an ya. Nah, itu kan peralihan. Nah, kemudian ketika peralihan kan masuk ideologi yang Cornell. Produknya Cornell di Amerika banget gitu ya kalau bahasa gampangnya, orang-orang linear. Kalau di teori sebut namanya deterministik gitu ya, itu sangat dominan di Indonesia. Kemudian orang-orang yang sosial itu dikalahkan oleh orang-orang yang deterministik kalau saya bilang gitu. Jadi sekarang baru mulai banyak PhD atau master yang produknya dari Commonwealth. Jadi yang paham kehidupan ya. Nah, kalau dulu kan mereka ini lulusan-lulusan PhD-nya produknya Australia misalnya itu di underdog gitu loh. Jadi zaman dulu Amerika banget gitu loh. Padahal kalau kita lihat orang-orang Commonwealth itulah yang berhasil sebenarnya sustain di banyak negara. Kita bisa belajar dia bagaimana walaupun dia menjadi kolonialis, tetapi dia bisa berkolaborasi dengan orang-orang aslinya, ingenius gitu. Nah, di situ yang kemampuan itu sendiri tidak berkembang di Indonesia gitu. Jadi saya lihat ada proses perubahan pendidikan zaman Bapak, kemudian ke zaman saya. Nah, kemudian sekarang kita kembali lagi berevolusi generasinya anak-anak saya itu saya lihat kalau beruntung sekolahnya di internasional. Anak saya waktu pulang itu di SMP saya masukkan di internasional. Jadi nggak internasional yang maksudnya swasta ya. Walaupun mahalnya minta ampun, Pak. Itu cukup membuat tersiap-siap kita. Nah, harusnya murah gitu. Kemudian
Sekarang dia masuk ke negeri itu ketahuan sekali beda gitu loh. Jadi beruntunglah yang orang tuanya makmur, ya, duitnya banyak, dia bisa nyekolahkan di swasta. Mungkin kita harus paksa ya, mereka itu yang di negeri itu ngikutin kurikulumnya yang seperti yang di internasional. Nah kemudian yang sudah berubah jauh, kemudian ide-ide daripada Pak Nadiem sebenarnya kan sebelum COVID banyak ya Pak ya. Saya lihat akan menuju ke sana gitu. Kampus Merdeka dan sebagainya. Terus cuma sayangnya gara-gara COVID jadi nggak berkembang, saya lihat gitu. Banyak kendala, Pak. Banyak kendala. Tapi Bu, jangan-jangan dengan COVID ini juga bisa banyak jadi hikmah. Malah jalan sebetulnya, jangan kita nggak tahu. Kan dia nggak makin cerdas tanpa tergantung guru sekarang kan. Tergantung guru. Jadi nggak bisa lagi alasannya nggak suka gurunya dan sebagainya, nggak bisa gitu. Gitu kira-kira Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Rudi. Terima kasih banyak Pak Rudi, Pak Abraham, ya. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Rudi. Mungkin karena waktu Pak Rudi mempunyai kegiatan lain. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup ini boleh dijawab di media sosial, boleh Pak Rudi? Nanti akan kita kirimkan. Ya, kita juga tanggal 30 kalau nggak salah kan ada ini juga Zoom lagi dengan birokrat menulis tuh. Ada Pak Yanuar Nugroho, mantan deputi KSP. Itu orang pentingnya Pak Jokowi. Kemudian Pak Triwidodo itu juga tanggal 30. Jadi nanti bisa ketemu lagi di sana. Saya berempat nanti sama Sofia di sana akan jam berapa ya? Sekitar sore kalau nggak salah ya, hari Sabtu atau Minggu ya. Silakan nanti Pak Abram join. Siap Pak. Asal dapat undangannya Pak. Ya. Oke Pak Rudi, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sukses selalu Pak. Semoga sehat. Ya, sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk acara berikutnya kita saksikan barang beberapa menit Bapak Ibu video dari satu birokrat satu buku yang akan menginspirasi kita bersama Bapak Ibu. Silakan kita simak Bapak Ibu video ini. Ya, Pak. Dua lagi. Ini muncul nggak, Pak? Ya. Suaranya ada tadi Pak ya? Halo Bapak Ibu, mungkin ada kendala, ada yang bisa melihat videonya Bapak Ibu ya?
Sekarang gimana Pak? Muncul nggak Pak? Hah? Oke. Sekarang muncul videonya. Oke, udah muncul ya Bu ya? Ya udah. Udah muncul Pak? Ya, belum diputar Pak. Sekarang gimana Pak? Nah. Oke. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang. Semua doaku panjatkan. Sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Tanpa batas. Terus fokus, satu titik. Hanya itu, titik itu. Tetap fokus kita kejar. Dan raih bintang. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita dalam sportivitas. Kalau menang berprestasi. Kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas. Kita dalam sportivitas. Dan raih bintang. Oke, baik. Video yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Kita melihat banyak sekali karya yang sudah dihasilkan oleh Sasi Sabu. Apakah itu pengalaman selama menjadi birokrat. Tadi juga ada yang tentang penyakit jantung Bapak Ibu ya. Jadi ternyata apa saja bisa ditulis oleh birokrat. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan sekalipun kita sambut narasumber kedua kita yaitu Bapak Dr. Alfian Jamrah yang seorang birokrat. Bapak Ibu juga adalah seorang penulis aktif yang telah menulis lebih dari 600 buah artikel. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Dari koran dan majalah yang kebanyakan di Sumatera Barat. Beliau juga sudah menulis 8 buah artikel pada jurnal dan proceeding dan 7 buah buku Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Beliau adalah Bapak Dr. Alfian Jamrah Bapak Ibu. Dilahirkan di Kota Padang pada 17 September tahun 66. Sudah menjadi PNS sejak 34 tahun yang lalu Bapak Ibu. Luar biasa. Kemudian sekarang beliau adalah Kepala Baperlitbang Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Beliau adalah eselon 2B. Kemudian juga aktif sebagai widya suara ahli media Provinsi Sumatera Barat. Telah menempuh pendidikan Bapak Ibu mulai dari D3 sampai S3 Bapak Ibu. D3-nya di APDN Bukit Tinggi, kemudian S1-nya di Universitas Brawijaya Malang,
S2-nya di Universitas Andalas Padang, dan S3-nya S3 beliau di Universitas Negeri Padang. Nah, Bapak Ibu, Bapak Alfian Jamrah bertempat tinggal di Jalan Sultan Alam Bargagan Syah, samping SMA 1 Batu Sangkar, Tanah Datar, Sumatera Barat. Pengalaman luar negerinya juga sangat luar biasa, Bapak Ibu. Pak Alfian pernah melalui short course District and Provincial Planning di University of Canberra, Australia. Kemudian juga mengikuti short course Local Economic Resources Development di Rijksuniversiteit University of Groningen, Netherlands. Wow, dari Belanda ya Pak ya. Kemudian yang ketiga short course juga tentang Information Technology di Sri Ram Institute New Horizon di India Bapak Ibu. Wah, Bapak Alfian sudah kemana-mana nih Pak ya, sudah 3 benua ini Pak. Kemudian short course Innovation di Civil Service College Singapore. Ada juga study Local Government Revenue di Essex Country Council Inggris, dan juga studi tourism di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Bapak Alfian seperti apa? Bapak Ibu pasti kita penasaran semua sosok beliau yang seperti apa. Mari kita simak sama-sama Bapak Ibu. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Alfian Jamrah. Halo Pak. Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Suara saya bersih, terdengar? Ada? Jelas Pak, sangat jelas. Jelas ya? Ya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, terutama dari RPI, Rumah Produktif Indonesia, kemudian program Sabi-Sabu yang di foundernya Pak Adrinal Tanjung, beliau kawan lama, kita yang sudah lama juga berbicara tentang kepenulisan bersama beliau. Kemudian pada kesempatan ini kami lihat tadi juga hadir Pak Nal, mantan Bupati Tanah Datar, Pak Masiradi Martunus. Beliau sudah di dalam acara kita. Dan tadi juga sempat kami kontak dengan konsulat, salah seorang teman konsulat kita di Songkhla, Thailand. Dia juga rencanakan hadir, tapi kita belum lihat namanya. Bapak-bapak dan ibu para peserta semuanya yang kami hormati, tadi kita sudah dengar dari Pak Rudi Rahab, sangat luar biasa pengalaman beliau. Terutama kalau saya melihat tadi beliau mungkin banyak di luar negeri, juga konsepnya lebih banyak di nasional dan internasional. Saya pada kesempatan ini mungkin agak membumi sedikit Bapak-bapak dan Ibu. Saya lebih banyak bercerita pengalaman, apalagi saya ini di daerah, pegawai di daerah, dan mengalami kepenulisan ini sejalan dengan birokrat atau kepegawaian saya. Gitu. Jadi saya mungkin bercerita saja, nanti mungkin kita bisa diskusi tentang hal ini. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, judul yang diberikan kepada kami adalah suka duka literasi di dunia birokrasi. Saya tadi juga coba buka Wikipedia dan juga KBBI. Birokrat itu katanya adalah kalau berasal dari kata bahasa Perancis, biro atau meja gitu ya. Kemudian birokrat itu birokrasi dari bahasa Inggris yang artinya juga bertingkat-tingkat, yang sifatnya administrasi dan melayani. Jadi kalau kita ambil kesimpulan sementara, birokrat ini adalah orang-orang yang di seputaran pemerintahan yang melaksanakan tugas-tugas administrasi. Nah, jadi termasuk Bapak-bapak dan Ibu mungkin sebagian besar di sini adalah PNS atau ASN yang sehari-hari juga melayani masyarakat melalui birokrasi. Kemudian dikaitkan dengan tema kita pada saat ini adalah bagaimana para birokrat itu kita dorong sesuai dengan sabi-sabunya Pak Adrinal bisa menulis dan mau menulis gitu. Kita punya ribuan, mungkin jutaan PNS di seluruh Indonesia. Mereka semua potensial sebenarnya untuk menulis, dan banyak informasi-informasi yang
yang bisa mereka berikan kepada masyarakat, kepada lingkungan mereka sendiri, ataupun kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Saya coba dulu share screen share-nya bisa ditampilkan. Sudah ya? PowerPoint-nya Bapak dan Ibu udah ada? Belum Pak, sebentar Pak. Sedang proses Pak. Oke, Ya. sebentar. Kelihatan nggak Mbak? Belum Pak. Belum Mas. Belum tampil. Mungkin double klik lagi apa ya Mas? Ya, belum. Jadi Bapak dan Ibu-Ibu, saya coba sini bercerita mungkin secara alami apa yang kita alami sehari-hari dalam kehidupan kita. Ya sudah muncul. Silakan lanjut. Lanjut Pak Im. Yang kedua ya. Selanjutnya ya Pak. Kemudian kalau kita lihat ke belakang Pak dan Ibu, tokoh-tokoh kita, baik dari perintis kemerdekaan, sejak perintis kemerdekaan sampai tokoh-tokoh yang muncul pada tahun 50-an, 60-an, mereka itu rata-rata adalah penulis, selain daripada mereka sebagai orang-orang politik. Mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Hamka, apalagi, dan lain sebagainya. Mereka itu punya buku, Pak. Menghasilkan buku, dan buku itu diakui oleh dunia. Gitu. Jadi mereka bukan hanya sebagai pemimpin, sebagai tokoh politik, tapi mereka adalah penulis. Ini rata-rata hampir semua tokoh-tokoh kita yang sekarang menjadi pahlawan nasional dan lain sebagainya. Dan bukunya itu bukan sembarangan, malah dengan buku itu mereka bisa melahirkan Indonesia merdeka. Termasuk juga misalnya contohnya Raden Ajeng Kartini. Kalau tidak menulis habis gelap terbitlah terang, mungkin beliau tidak dikenal orang gitu. Sama dengan kebanyakan ya priai-priai lainnya yang ada. Kemudian dengan bukunya itu merubah dunia. Ada emansipasi wanita di situ sampai sekarang masih diingat orang. Jadi kita melihat ke belakang, ribuan tokoh-tokoh lainnya di Indonesia ini pada umumnya mereka adalah penulis dan juga sebagian jadi wartawan. Ada dua pekerjaan yang abadi. Kalau kata orang-orang pintar, yang abadi itu pekerjaan yang bisa diingat dan terus dipakai orang. Pertama adalah guru. Guru memberikan ilmu pelajaran kepada siswa. Nah, ini abadi dia. Dia akan membentuk karakter, membentuk pengetahuan, membentuk sikap dari para siswa. Guru ini mungkin terdiri dari para dosen, ada widya iswara, ada instruktur, mungkin juga ustadz, dai, penceramah dan sebagainya. Mereka memberikan ilmu. Nah, itu satu pekerjaan abadi. Pekerjaan abadi yang kedua adalah penulis. Penulis itu menghasilkan tulisan. Yang kita baca sekarang bukan tulisan-tulisan yang lahir pada tahun-tahun terakhir saja, tapi juga banyak tulisan yang sudah puluhan, malah ratusan, ada ribuan tahun. Saya ada punya buku, itu salah satu buku yang sudah ditulis 1000 tahun yang lalu. Ada lagi buku yang sudah 500 tahun yang lalu. Jadi diterbitkan lagi sekarang. Jadi berarti abadi dia sampai kapanpun. Pak Adrinal menyusun membuat buku udah 30 buah lebih. Ini akan ada terus sampai 20-30 tahun yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Jadi ini abadi dan ilmunya kalau diamalkan tentu juga akan mengalir menjadi amal ibadah bagi penulis. Ada beberapa kata motivasi untuk penulis yang saya dapatkan. Misalnya ada nasihat lama mengatakan, lanjut Pak Im, jangan lihat apa yang dikatakan orang. Sekarang ini kita kan musimnya ngomong gitu ya.
banyak bicara, menyampaikan sesuatu dengan vulgar dan segala macamnya, tapi jarang orang yang menulis. Bisa bicara 1 jam, 2 jam, tapi coba tuliskan dalam 2 halaman misalnya. Nah, ini jarang yang bisa seperti itu. Jadi orang-orang yang menulis ini jarang, tapi bukan sulit untuk dibentuk. Bisa dilatih, bisa dibentuk. Begitu juga dengan kalangan birokrat. Kemudian saya dapatkan juga dari kata-kata Ali bin Abi Thalib, mengatakan semua orang yang mati, semua orang akan mati, kecuali karyanya. Raden Ajeng Kartini itu tahun berapa dulu? Udah 100 tahun yang lalu, tapi karyanya masih dibaca orang. Marah Rusli, Hamka yang mengarang puluhan buah buku menyusut tafsir Al-Azhar dan semacamnya, sekarang masih dibaca. Ditulisnya sudah puluhan tahun yang lalu. Dia juga sudah meninggal. Maka oleh sebab itu tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Kemudian juga ada himbauan kata-kata dari Imam Al-Ghazali mengatakan, kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis katanya. Jadi maksudnya begini, kalau anak raja itu kan hidupnya sudah senang, sudah dikenal orang, fasilitas sudah tersedia. Ataupun mungkin kamu bukan anak ulama besar. Kalau dulu kan ulama-ulama ini sangat dihormati gitu ya. Maka jadilah penulis kalau bukan itu. Ini artinya bagaimana kita bisa mengangkatkan eksistensi diri kita. Penulis itu tidak dari kalangan tinggi saja, dari orang desa, dari malah yang tidak bersekolah pun kalau dia mampu untuk mengungkapkan perasaan dan tulisannya itu juga akan lebih dikenal daripada anak raja sendiri. Kemudian Napoleon Bonaparte mengatakan, aku lebih takut dengan seseorang yang memegang pena, maksudnya penulis, daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Nah, jadi ini misalnya kita menulis di media massa ya, itu satu tulisan kita itu bisa menyebar puluhan ribu. Satu media itu kan menyebar dia, apalagi yang sifatnya nasional, internasional, dibaca oleh ribuan orang. Tapi kalau kita berbicara mungkin didengar oleh 10 orang, 20 orang saja. Nah, jadi lebih takut Napoleon kepada penulis daripada prajurit yang bersenjatakan lengkap. Kemudian Bapak dan Ibu, bagaimana bisa menjadi penulis? Ini mungkin saya agak beda dari Pak Arhat tadi, Pak Rudi tadi. Saya lebih aplikatifnya gitu ya. Tadi ada pertanyaan juga, dari mana bisa kita mulai menulis ini? Jadi kata Stephen King itu mengatakan, untuk menjadi penulis yang dibutuhkan hanyalah kemauan. Lanjut Pak Im, kemauan, Bapak dan Ibu, kalau kita punya kemauan apapun bisa ditulis. Saya kemarin juga diskusi dengan RPI Sumatera Barat. Di sekitar kita, ketika kita sedang duduk sekarang ini ada paling kurang 10 sumber yang akan kita tulis. Kita melihat ke depan, ada yang bisa kita tulis. Melihat ke belakang, begitu juga kalau kita di kantor misalnya. Banyak sekali bahan-bahan yang bisa kita tulis yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Jadi yang penting di sini adalah kemauan keras untuk menulis dan kemudian mempraktikkannya. Orang yang hanya mempunyai kemauan, banyak di antara birokrat, kemauan mungkin menulis, namun tidak pernah melakukannya, maka itu sama saja dengan bermimpi. Jadi kita bisa menulis apa saja yang ada di lingkungan kita, sesuai dengan bidang tugas kita masing-masing. Jadi birokrat menulis, saya rasa apapun bisa dia tulis, tapi kita mendorong lebih utama kepada hal-hal yang berkenaan dengan tugas. Misalnya, dia ditugaskan di sebuah kantor lingkungan hidup. Dari pengalaman dia sebagai birokrat di kantor tersebut, apalagi yang sudah bertahun-tahun, dia bisa menghasilkan buku itu. Bagaimana menangani persampahan, bagaimana menangani sanitasi, dan lain sebagainya. Juga untuk mempromosikan masalah-masalah lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Jadi, ini sumbernya banyak sekali. Nah, dan birokrat, kita tidak hanya kerja monoton tiap hari itu yang kita lakukan, tapi kita juga harus mempunyai
semacam inisiatif, mempunyai inovatif, menuliskan apa yang ada di lingkungan kita. Dan itu harus terus dilatih. Kemudian kata Kunto Wijoyo, syarat untuk menjadi penulis itu ada 3 katanya. Ada 3, yaitu pertama menulis, yang kedua menulis dan menulis. Nah, jadi tidak bisa diomongin saja. Mulai sekarang bisa, Bapak Ibu bisa mengoret-oret kertas dulu, mencatat dulu. Saya sebagai dosen misalnya di suatu perguruan tinggi, bidang tugas saya ini dan yang harus saya lakukan ini, visi saya ini yang akan mencapai suatu kondisi nanti di dalam pekerjaan saya ini. Nah, jadi itu udah suatu tulisan, dan tulisan-tulisan itu bisa dikembangkan menjadi artikel, menjadi buku dan lain sebagainya. Jadi itu kalau tadi ada pertanyaan juga bagaimana memulai menulis dan apa yang harus kita lakukan. Mungkin nanti kita banyak diskusi Bapak dan Ibu, tapi saya ingin menyampaikan juga sedikit pengalaman saya. Saya sebenarnya sudah mulai menulis ini sejak 30-an tahun yang lalu. Jadi kemarin saya juga cerita ketika saya mendapat beasiswa dulu di SMP, saya yang terpikir oleh saya itu membeli mesin ketik gitu. Waktu itu komputer memang belum ada ya. Nggak terpikir beli sepeda seperti anak-anak lain atau beli yang konsumtif lainnya. Saya beli mesin ketik. Nah, waktu itu saya sudah mulai menulis, mulai mengirim tulisan ke koran dan sebagainya, sehingga ini menjadi kebiasaan. Akhirnya sebagai birokrat ini terpengaruh, ada pengaruhnya, ada korelasinya gitu Pak. Jadi saya waktu tamat sarjana dan mulai bekerja, saya itu ditempatkan di bagian humas. Kalau waktu itu saya bisa menjadi Kabak Humas termuda di Sumatera Barat, di kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, itu usia 26 tahun. Sampai akhirnya 10 tahun saya nggak dilepas itu. Karena kebiasaan menulis tadi. Waktu itu memang ada beberapa prestasi juga, juara menulis, misalnya tingkat nasional udah 15 kali, saya selalu menulis di koran. Yang saya tulis itu permasalahan-permasalahan sosial, budaya, dan lain sebagainya yang ada di sekitar kita. Tadi disinggung juga, memang kepedulian kita itu, kita peduli ada masyarakat yang butuh ini, ada kondisi kesemrautan parkir misalnya. Nah, ini jadi bahan kita dan sifatnya membangun, nah, bukan untuk mengkritik saja, tapi membangun, kita carikan solusinya begitu. Kemudian tadi disampaikan dengan pengalaman yang sudah lebih dari 30 tahun ini, saya sudah menulis pada belasan surat kabar di nasional dan juga di daerah. Itu saya hitung-hitung lebih dari 600 buah. Itu sudah saya apakan juga, bukukan juga. Ini bukunya cukup tebal ini seperti ini. Ini sudah ini 300-an tulisan gitu ya. Nah, tapi ada 300-an tulisan lagi. Kemudian juga karena kita menulis itu saya waktu itu jadi konseptor pidato dan pada umumnya konsep-konsep yang ada di daerah. 10 tahun lamanya saya menangani ini. Setiap bupati, kebetulan saya di daerah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Nah, itu saya handle semuanya. Nah, Pak Bupati pun belum yakin kalau belum melalui tangan kita gitu kan. Nah, jadi ini salah satu efeknya, kita ditempatkan dengan begitu cepat menjadi seorang kabak, masih muda waktu itu, dan kemudian juga jadi kepala dinas segala macamnya mengurus tentang kepenulisan ini. Seterusnya ada hal yang menarik. Di setiap daerah atau di setiap kantor, baik di pusat maupun di daerah, itu akan banyak hal-hal yang perlu ditulis gitu. Pak Im, lanjut Pak Im. Lanjut ke gambar buku. Situ ada kegiatan-kegiatan yang harus kita tulis. Misalnya seperti ini. Lanjut ke atas. Yep, terus. Nah, ini seperti buku tentang pembangunan di daerah. Ini bukan
buku literatur pegangan wajib ya, tapi ini yang kita coba apa konsep dari seorang kepala daerah itu saya tuliskan. Nah, seperti ini juga ada pembaruan tentang pemerintahan. Ini kebetulan di Pak Bupatinya Pak Mas Riyadi juga hadir sekarang. Nah, ini inovasi-inovasi yang beliau lakukan itu lebih dari 50 macam. Itu saya bukukan gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak informasi bahan-bahan yang kita tulis sebagai birokrat ini. Bapak tugas di mana, pekerjaannya apa. Ada hal-hal yang bisa kita tuangkan dalam tulisan yang bisa nanti juga disosialisasikan ke masyarakat lebih mudah. Kemudian ini kepariwisataan, inovasi, dan lain sebagainya. Dan saya coba juga setiap pimpinan daerah, saya coba buat biografi beliau. Seperti misalnya ini Pak Mas Riyadi juga mengabdi dengan amanah rakyat. Kemudian juga dulu Pak Bupati Kasum Hamid, saya coba membuat buku Tanah Datar dari Pertiwi ke Ekonomi dan lain sebagainya. Lanjut, Pak Im. Jadi itu buku-buku di lingkungan kita sendiri. Kemudian kalau saya rasakan, saya hanya di satu daerah kecil, Kabupaten Tanah Datar, mungkin tidak seluas yang bertugas di provinsi ataupun di nasional. Jadi di luaran kantor pun banyak hal-hal yang kita tulis. Saya pernah juga menulis ini misalnya sejarah Raja Pagaruyung. Ini datanya dari nol, Pak Denny. Nah, ini kemauan tadi, saya coba buka datanya di Arsip Nasional Jakarta, di Perpustakaan Nasional Jakarta, sehingga kita dapat dokumen-dokumen, termasuk besulit Belanda, yang menyatakan sejarah tentang beliau Sultan Alam Bahagia Sahim. Nah, makanya saya di situ tahu bahwa beliau itu pernah dibuang oleh Belanda, misalnya ke Padang, ke penjara Padang, kemudian ke penjara Fatailah di Jakarta tahun 1949 beliau meninggal di Jakarta. Bagaimana kondisinya di situ dan lain sebagainya. Sekarang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata. Jadi di sini hubungannya dengan daerah juga, dengan budaya, dengan masyarakat dan lain sebagainya. Nah, jadi saya rasa banyak hal-hal yang bisa kita buat, kita lakukan sebagai birokrat. Itu dikatakan tadi sudah coba nulis 7 buah buku, kemudian ada buku secara bersama-sama, kalau dihitung ada 15 buah semuanya. Itu merupakan tempat kita di lingkungan kita. Itu ketika saya jadi kepala dinas pariwisata, itu banyak saya tulis tentang budaya misalnya. Sudah saya bukukan juga. Kemudian tugas di pemerintahan secara umum saya tulis juga otonomi daerah dengan problemanya dan lain sebagainya. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sebagai birokrat memang diharapkan untuk bisa menulis terutama yang ada di lingkungan kita sendiri. Kita tidak membiarkan informasi-informasi itu beredar. Ketika di Arsip Nasional itu saya temukan ini salah satu kebiasaan kolonial Belanda. Dia punya catatan sekecil apapun. Misalnya siapa waktu itu yang menjadi komandan Kodim di satu daerah, siapa anggotanya, sampai belasan orang tertulis namanya lengkap. Itu udah catatan 100-200 tahun yang lalu. Nah, sekarang orang mencari informasi ke Leiden Belanda misalnya kan, ke pustaka-pustaka yang lebih lengkap di Eropa itu. Ya karena kita nggak punya catatan. Padahal ini harus dilakukan. Dulu Belanda mengharuskan setiap pejabat itu mencatat apa yang ada, apa yang dia alami dan apa yang informasi-informasi yang ada semasa jabatannya. Nah, sekarang kita banding sekarang kan memang beda sekali. Coba cari arsip 5 tahun yang lalu kita udah kewalahan, apalagi puluhan tahun yang lalu yang orangnya siapa dulu memimpin di situ, birokratnya siapa dan lain sebagainya. Nah, jadi ini suatu hal yang saya kira luar biasa juga program dari Sabi Sabu. Lanjut Pak Im. Sabi Sabu untuk bisa mendorong lagi birokrat untuk bisa
menuliskan semasa dia menjadi birokrat. Lanjut Pak Im, yang terakhir. Dan itu bahannya banyak sekali. Sekarang tinggal kemauan dan tinggal membiasakan diri untuk bisa mencatat, menuliskan dan sebagainya. Saya singgung sedikit mengenai sabi-sabu, satu birokrat satu buku. Ini ide yang cemerlang dari Pak Drinal dan kawan-kawan. Jadi kita harapkan para birokrat ini bisa menulis. Kalau menurut data yang kita terima di Menpan itu atau di BKN itu mungkin lebih dari 4 juta orang pegawai. Nah, jangan semuanya, mungkin dari para eselon ring tertinggi aja, eselon 2 ke atas misalnya, mereka harus nulis buku. Wah, itu luar biasa sekali Indonesia, dan ini bisa ilmunya itu bisa disebarkan kemana-mana. Orang ingin tahu hasil pembangunan di suatu tempat, bagaimana caranya, segala macam, bukunya sudah ada. Ya seperti itu. Mungkin juga tadi disebutkan akan ada rencana lomba karya tulis antara ASN, tapi juga ini harus didukung oleh pendanaan dan lain sebagainya. Dulu pernah saya alami waktu gubernur kami Pak Gamawan Fauzi, itu disediakan di APBD. Nah, birokrat ingin menulis dibantu untuk mencetak buku. Dulu pernah ada seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bapak dan Ibu, saya melihat dari sisi aplikatifnya bagaimana birokrat menghasilkan buku, sumber-sumber apa yang bisa ditulisnya, dan berharap ke depan mungkin didukung oleh berbagai pihak termasuk kementerian. Satu birokrat itu menghasilkan minimal eselon 2 ke atas. Tidak tertutup juga untuk yang lain-lainnya. Kalau dia aktif, mampu dan mau, itu pasti tolong kita dorong untuk bersama-sama menuliskan tulisan dan buku-buku ini. Kira demikian Bu Ismi yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada diskusi atau nanti ada yang mau menyampaikan juga, banyak pengalaman di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak Alfian, masih tentang menggerakkan dan motivasi kita bersama Bapak Ibu bagaimana menulis. Saya tertarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Alfian ketika pejuang-pejuang Indonesia zaman dahulu Bapak Ibu ternyata memang sudah meninggalkan karya. Nah, ini perlu sangat kita lestarikan dan perlu kita mulai dari sekarang ya Pak Alfian ya. Oke, Bapak Ibu, Pak Alfian juga adalah seorang yang sangat terkenal Bapak Ibu, seorang penulis. Selain beliau adalah pejabat eselon 2, beliau adalah seorang penulis yang sangat disegani di Sumatera Barat. Saya teringat suatu ketika Pak Alfian waktu itu, maaf ya Pak, non-job ya Pak ya. Pak Alfian malah dengan non-jobnya berhasil merampungkan kuliah S3-nya Bapak Ibu dan menuliskan buku untuk seorang bupati yang waktu itu sudah menjabat selama 10 tahun. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, di buku yang ditulis tentang Bapak Bupati, Pak Alfian tidak mau disebutkan namanya di dalam buku itu. Nah, seorang penulis yang sangat rendah hati dan pasti dari suaranya juga sangat terlihat ya Pak ya. Bapak adalah seorang yang sangat baik. Dan terima kasih Pak segala motivasi dan pencerahannya tentang penulis ini. Kita sama-sama menanti pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di forum ini. Boleh Bapak Ibu, kita mempunyai waktu yang sangat berharga dengan Pak Alfian Jamrah. Jika ada yang perlu ditanyakan, boleh melalui forum chat atau bertanya langsung, boleh diklik icon raise hand-nya Bapak Ibu ya. Kita menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Banyak ilmu, informasi, pengalaman yang perlu kita gali dari Bapak Alfian. Oke, Bapak Ibu sementara menunggu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Alfian, kita juga sekarang sedang menggerakkan yang namanya satu birokrat satu buku. Kita patut acungkan jempol kepada founder dan segala tim Sabi-Sabu yang telah menerbitkan 4 buku Bapak Ibu selama usia yang baru 3 bulan. Nah, usia 3 bulan sudah menerbitkan 4 buku dari beberapa orang birokrat dari seluruh wilayah di Indonesia. Dan per 30 Januari ini, tinggal 7 hari lagi Bapak Ibu, juga akan segera launching 3 buku yang ditulis oleh salah satunya oleh Kepala Badan Diklat BPK Republik Indonesia,
yang judulnya Merangkai Kata, Merajut Makna, Kumpulan Sketsa Buku Muka. Nah, ada yang kedua Bapak Ibu, yang cukup luar biasa, sangat luar biasa ya, catatan harian seorang editor, profesional dari seorang inspektur dari Provinsi Jawa Tengah. Dan satu lagi ada buku yang akan diterbitkan juga tanggal 30 Januari, Bukan Birokrat Biasa. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu. Buku-buku ini ada logo sabi-sabunya Bapak Ibu, yang merupakan hasil karya atau gerakan yang sudah diimpikan oleh sabi-sabu. Nah, Bapak Ibu, ini oke Pak Alfian, ini sudah ada pertanyaan satu dari Ibu maaf sebentar, dari Bapak apa Ibu ya, Edrida Pulungan. Nih pertanyaannya, bagaimana Pak Alfian membangun dedikasi di antara pasang surut karir tapi masih terus berkarya, dan karya penugasan mana yang paling berkesan untuk Bapak? Oh ya, ini Bapak dari staf Setjen DPD RI. Luar biasa sekali pertanyaannya. Terima kasih Pak Edrida. Ya Pak Alfian. Ya. Terima kasih Pak Edrida Pulungan ya Pak ya. Pertanyaannya sangat memotivasi kita. Ibu ya Bu ya? Ibu ya, Edrida. Iya maaf ya Bu ya, maaf Bu. Jadi Bu, kita memang sebagai birokrat, ini memang tugas utama kita ya, yang tentu kita tidak mau tertinggal tugas-tugas pokok kita ini tetap kita lakukan. Tapi kita kan masih punya banyak waktu, dan kita melihat sesuatu itu mungkin tidak hanya yang ada di depan kita saja, ada di sekitar kita masih banyak yang bisa menjadi inspirasi. Dan saya tidak terpengaruh dengan kesibukan yang terlalu padat. Kadang itu juga menjadi semacam penghibur bagi kita kalau kita sudah terbiasa menulis seperti itu. Kita bisa melakukannya pada malam hari, dan yang terpenting, jangan kita pernah berhenti. Kalau kita berhenti sekian lama, nah ini susah lagi untuk memulainya. Dan kita cukup nanti menuliskan yang ringan-ringan saja gitu, nggak usah yang terlalu berat. Kalau sabi-sabu kita sudah didorong mungkin untuk menuliskan buku, kita mungkin lebih banyak menulis artikel ringan saja. Nah, jadi hal ini sangat bisa kita lakukan. Dan yang paling menarik bagi saya selama ini ketika bertugas di Dinas Pariwisata, karena pariwisata itu paling banyak bahan-bahan yang bisa kita lakukan yang berkaitan dengan daerah. Kita sambil promosi daerah, kita tulis, kita publish di surat kabar, di majalah, dan lain sebagainya. Jadi Bu, untuk memulai, misalnya hal-hal yang kecil seperti tempat tugas Ibu tadi dari DPD ya Bu Bu Ismi, yang di Ibu Bu Edrida Pak, Ibu Edrida dari DPD RI ya. Itu masalah-masalah kerakyatan pasti banyak Ibu dengar di situ. Nah, masalah-masalah daerah banyak. Satu hal saja itu akan bisa berkembang untuk menjadi sebuah artikel yang berbobot, yang berkualitas. Nah, mungkin Bu tinggal cari tambahan pendukung tulisan-tulisan tadi. Itu banyak di Google juga banyak. Jadi caranya mungkin ketika kita mendapat suatu ide, kita coba catat di kertas kecil aja. Mungkin poin-pointerin aja. Ketika menulis ini sudah bisa dikembangkan. Ini biasa, sudah menjadi kebiasaan. Saya kira itu Bu Ismi. Terima kasih. Oke, baik Pak, terima kasih Ibu Edrida. Cukup pertanyaannya Bu ya. Oke, baik Pak, ada lagi yang japri saya nih Pak, dari Ibu Lady Hafidati ya. Boleh saya sebutkan namanya. Ini yang tadi saya ulas Pak, penulis buku tentang Bupati. Pertanyaannya Pak, berapa lama Bapak menulis buku untuk Pak Bupati? Kemudian apa saja tantangannya? Suka dukanya seperti apa?
Dan bagaimana Bapak mendapatkan izin dari beliau sehingga bukunya mau diterbitkan gitu Pak. Ya. Silakan Pak Alfian. Jadi Ibu apa tadi Ibu Lady Pak, Lady. Terima kasih. Yang utama itu Bu, kita mungkin tidak memandang ke daerah ke beliaunya gitu ya. Kita lebih memandang ke daerah, kepentingan daerah dulu. Beliau sudah berbuat selama 1 periode atau 2 periode, 10 tahun, 5 tahun itu ya. Jadi tentu banyak hal-hal yang sudah didapatkan oleh daerah. Ada perubahan-perubahan, ada program, gerakan, prestasi dan segala macamnya. Itu kalau tidak dibukukan, itu akan hilang, orang akan lupa. Saya di Kabupaten Tanah Datar tahun 2000 sampai tahun 2005 misalnya, apa yang terjadi di Tanah Datar? Apa yang sudah dilakukan, pimpinannya siapa waktu itu. Jadi motivasinya lebih ke situ. Nah, nanti tentu seorang pimpinan tidak akan marah atau pasti setuju ya untuk bisa dituliskan begitu. Kalau lama menulis, saya kira juga tidak begitu lama. Kita bisa mengumpulkan bahan juga dari kantor-kantor, badan, dinas. Nah, itu pernah satu buku itu selama jabatan 10 tahun, itu prestasi yang dicapai daerah dan masyarakat lebih dari 200 prestasi. Itu kalau nggak dicatat kan hilang gitu kan. Nah, jadi di situ kita bukukan. Jadi saya kira motivasinya lebih besar kepada daerahnya dan yang kita tulis tentu tentang pimpinan yang memimpin pada waktu itu. Itu boleh di? Ya. Oke, Pak. Berapa lama ya Pak Bapak menulisnya Pak? Saya kira enggak lama. Kita mungkin data ini yang penting. Tentu ini bukunya bukan buku fiksi ya, bukan buku cerpen atau buku novel. Nah, data ini yang penting. Kumpulkan data ini enggak lama. Saya nulisnya ya sekitar 2 bulan udah rampung. Draftnya itu tinggal mencetak. Jadi sedikit Bu Ismi, pada Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita harapkan birokrat ini mempunyai catatannya sebagai pemimpin pada waktu itu. Sekarang ini banyak tokoh-tokoh kita yang sudah berhasil dan sudah pensiun malahan, tapi orang tidak tahu apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Padahal dia prestasinya bagus. Ini mohon maaf yang misalnya seperti seorang sekda provinsi ataupun seorang bupati kepala daerah. Itu 5 tahun itu banyak yang sudah diperbuatnya untuk suatu daerah. Tapi akhirnya orang jadi tidak tahu dan lupa prestasi dan manfaatnya bagi daerah tersebut. Jadi kami pada kesempatan ini mungkin juga menghimbau kepada birokrat bersama, tulislah apa yang sudah kita lakukan itu bisa dilanjutkan oleh orang-orang setelah kita. Saya kira itu. Oke, baik Pak, luar biasa sekali Pak Alfian. Jadi Pak Alfian ini Bapak Ibu menulis buku tentang Bupati ketika, boleh dikatakan ya Pak ya, ketika beliau non-job ya Pak ya. Bapak ingin mengabadikan kenangan selama beliau jadi Bupati. Bapak mungkin tidak memandang apa-apa hanya karena ingin kepentingan daerah ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak, ini patut dicontoh oleh kita bersama Bapak Ibu, di mana demi sebuah karya kita mengenyampingkan mungkin boleh dikatakan hal-hal yang pribadi dari diri kita ya Pak ya. Baik, luar biasa Pak Alfian. Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan, boleh ada yang ingin bertanya langsung mungkin Bapak Ibu? Boleh raise hand Bapak Ibu, ada yang bertanya langsung atau oke. Ada nih Pak dari masih di forum chat dari Pak Muhammad Firdaus. Saya bacakan Pak, bagaimana Pak cara bisa kenal dengan orang-orang penting, para pejabat-pejabat, untuk orang biasa seperti saya apabila menulis tentang kawan sebaya, saya yakin tidak akan ada peminatnya sebab tidak terkenal dan bukan orang penting kenamaan. Jadi apa sebaiknya yang ditulis untuk pemula agar bisa dikenal karyanya oleh orang lain? Gitu Pak Alfian. Silakan Pak. Ini bagus sekali nih Pak Muammar ya. Jadi
saya kan juga bukan dari bukan dari keturunan penulis juga, bukan jadi dari orang top. Tadi kan dikatakan kalau kamu bukan anak raja katanya kan, atau bukan anak ulama besar, maka menulislah. Gitu. Nah, itu kata Ali bin Abi Thalib. Jadi yang saya coba tulis itu suatu daerah. Contohnya begini, Kota Padang dulu, waktu belum punya alun-alun waktu itu, dan orang di mana-mana susah mencari tempat istirahat, tempat berteduh misalnya. Itu tahun 91 dulu pernah saya tulis. Saya buat sebuah tulisan, Padang butuh alun-alun. Padang butuh alun-alun. Lalu tulisan itu dimuat di surat kabar Singgalang, di halaman 1 malah di komentar. Ini jadi perhatian oleh pemerintah daerahnya. Saya dengar kabar begitu langsung dirapatkan gitu. Nah, akhirnya saya nggak tahu apa memang dari situ hubungannya. Akhirnya dibangun lapangan tempat istirahat di tengah-tengah kota itu, disulap jadi tempat istirahat, dibangun. Jadi kita memandang mungkin sesuatu itu dari yang dibutuhkan oleh kota, kemudian atau daerah, kita tulis, dan ini akan jadi perhatian. Nah, beberapa daerah saya coba seperti itu, sehingga akhirnya wali kotanya, bupatinya jadi kenal, wah ini yang memperhatikan kota saya gitu, memperhatikan daerah saya. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang saya ketemu, dia menyatakan, oh ini dia yang menulisnya. Namanya sudah tahu, tapi orangnya belum tahu gitu ya. Nah, jadi mereka kenal dari tulisan-tulisan yang kita buat. Dan kebiasaan saya juga, saya kemanapun pergi, saya coba tulis, Pak. Mungkin karena saya birokrat, itu lebih banyak tentang pemerintahan, tentang budaya, dan sebagainya. Sepulang dari suatu tempat, saya coba membuat sebuah tulisan yang menarik di kota itu, di tempat itu. Kemudian saya publikasikan ke surat kabar. Nah, jadi akhirnya orang juga ingin tahu, dia menulis tentang ini, menarik tentang itu. Nah, dan itu mulai awal perkenalan dengan bapak-bapak dan ibu yang memimpin itu. Demikian saya kira, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Pak Muammar sudah terjawab ya pertanyaannya? Ya, kalau sudah senyum berarti sudah ya, Pak ya. Oke, Bapak Ibu, kita coba ke kuis dulu ya, Pak Alfian ya. Izin. Silakan Bapak Ibu bisa jawab di forum chat pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, sebelumnya juga Bapak Ibu saya informasikan jangan lupa untuk mengisi link daftar hadir yang sudah kita share di link chat. Nanti sertifikat kegiatan akan dikirimkan melalui link, alamat email yang Bapak Ibu ditulis di link tersebut. Nah, oke, pertanyaan yang pertama Bapak Ibu nanti akan kita lihat siapa Bapak Ibu yang pertama sekali menjawab dan benar. Nah, informasi pemenang nanti akan kita bagi di grup FB RPI Sumbar Bapak Ibu ya. Nanti silakan Bapak Ibu yang belum bergabung atau yang belum teman ya di RPI Sumatera Barat, silakan nanti bergabung. Kita akan sekali lagi saya informasikan pemenang akan kita informasikan di sana, dan tentunya kita butuh alamat email, alamat Bapak Ibu untuk mengirimkan hadiah. Nah, hadiahnya ya Bapak Ibu ada berupa kalender ya, kalender, terus ada juga 2 kaos t-shirt, yang kaos oblong, t-shirt. Hadiah yang paling menarik yaitu 2 buah buku yang akan kita bagikan. Jadi Bapak Ibu masih ada yang bertanya, boleh nanti akan kita jawab. Kita ke kuis sebentar. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu siap-siap. Pak Rudi tadi selaku pembicara pertama kita, apa jabatan beliau di Sabi-Sabu Bapak Ibu? Pertanyaannya mudah sekali Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu berebut di chat? Saya ulangi pertanyaannya. Bapak Rudi tadi yang menjadi narasumber pertama kita, pembicara. Oke, sudah dijawab oleh Ibu Dahlia ya, Ibu Dahlia Halmahera. Oke, Bu Dahlia Halmahera,
sudah menjawab, Ibu berhak mendapatkan satu kalender ya Bu ya. Nanti akan kita kirimkan ke alamat Ibu. Jawabannya benar, Pak Rudi sebagai editor. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, tadi kita mendengarkan hadiahnya ini kaos t-shirt Bapak Ibu, kaos oblong. Mendengarkan paparan dari Pak Alfian Jamrah. Beliau menyebutkan dalam PowerPoint-nya 3 syarat menjadi penulis menurut Kunto Wijoyo, Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, ada 3 syarat menulis ya. Menjadi penulis. 3 syarat menjadi penulis itu apa? Menulis luar biasa Ibu Edrida Pulungan, benar sekali. Siapa yang duluan ini? Oke. Boleh bantu saya? Ada yang banyak sekali yang masuk dan jawabannya benar semua. Tapi kita lihat yang pertama. Siapa ini yang pertama ya? Ini Bapak, sebentar maaf. Mas Trian boleh bantu Mas? Siapa yang pertama itu Mas? Ibu Tri karena. Oke, Ibu. Ada yang menulisnya 333 ya. Ibu Lady Hafidati ya Mas ya? Iya. Ya, Ibu Lady. Ibu Lady Hafidati, boleh. Oke, terima kasih Bu Lady. Jangan lupa ya Bu, nanti dibuatkan nama di daftar hadir, di link daftar hadir dibuatkan nomor WhatsApp, nanti bisa kita hubungi. Oke, pertanyaan yang ketiga Bapak Ibu masih kaos oblong, sementara ada 2 hadiah unggulan kita yaitu 2 buah buku. Tapi sekarang pertanyaan ketiga masih kaos oblong. Apa jabatan Bapak Alfian, Bapak Ibu? Jabatan beliau apa Bapak Ibu? Ayo. Oke, Ibu ini Bu Asriani ya. Ibu Asriani benar? Mas Rian benar ya? Bu Asriani pertama yang benar menjawab, Pak Alfian adalah Kepala Baperlitbang. Nah, kenapa Pak Alfian nih jadi tokoh kita hari ini Bapak Ibu ya? Tadi sangat terkesima kita mendengarkan beliau sudah mulai menulis sejak SMP. Dapat uang dari mana tadi Pak Alfian? Yang beasiswa ya Pak ya? Beasiswa ya. Beasiswa yang dibelikan ke mesin tik, bukan sepeda, bukan mainan, tetapi yang dibeli mesin tik Bapak Ibu, karena saking hobinya menulis. Kemudian kita jawab satu pertanyaan dulu lah Bapak Ibu ya, sebelum masuk ke hadiah utama. Ini jadi pertanyaan yang terakhir untuk kita. Ada di forum chat Pak. Oke, sebentar. Oke, Bapak Ibu yang masih menanyakan link absensi boleh masih ada kita buka di forum chat. Banyak juga yang mengucapkan terima kasih nih Pak, terima kasih atas ilmunya, terus luar biasa, Masya Allah. Ada satu lagi, nah dari Ibu Trilenawati Pak, ini pertanyaan terakhir kita ya Pak ya. Lebih baik mana menulis sambil mengedit atau menulis dulu hingga apa sih Bu baru maksudnya? Menulis dulu hingga baru diedit terakhir, Pak. Nah, pertanyaannya menulis sambil mengedit. Ya, menulis sambil mengedit atau menulis dulu hingga nanti diedit gitu ya, Bu ya? Hingga tuntas baru diedit. Oh, hingga tuntas ya, Bu ya? Iya. Oke, Pak. Oke, Ibu silakan, Pak. Terima kasih, Ibu Trilenawati. Jadi pertama menulis itu memang kebiasaan. Nah, itu tidak bisa tadi dikatakan juga oleh Pak Rudi, tiba-tiba langsung ditulis, tidak bisa. Kita terus membiasakan malah setiap hari dan selalu juga berpikir mencari bahan. Kemudian ketika kita mendapatkan suatu ide misalnya, supaya jangan lupa, misalnya kita sedang di perjalanan atau di pasar misalnya, catat aja sedikit, misalnya mengenai pedagang kaki lima. Dan kelima itu bagaimana tempatnya tidak ada orang belanja semrautan misalnya kan, berdempetan dengan parkir. Nah, itu sudah ada ide-idenya seperti itu. Lalu ketika sampai di rumah kita tulis saja, mengalir dulu, tidak memikirkan hal lain, pokoknya apa yang teringat. Setelah itu, setelah jadi, baru kita edit lagi, Bu. Nah, ini datanya kurang lengkap. Bisa kita tambahkan 2-3 kalimat lagi. Yang di bawah juga bisa tambahkan sekian kalimat lagi.
Jadi sambil diedit, sambil ditambah, dia sambil sempurna. Jadi satu tulisan itu mungkin bisa saja kita edit sampai 2-3 kali. Dan kalau ada ide baru bisa kita masukkan lagi. Bisa kita habis membaca atau sudah melihat berita televisi, ini bisa dikaitkan, ini ada peraturannya rupanya tentang pedagang kaki lima atau tentang perparkiran, bisa dikaitkan. Di situ masuk lagi, ya kan? Jadi bisa mengeditnya itu banyak kali, 2-3 kali, sehingga akhirnya tulisan itu betul-betul kita harapkan, kita rasakan itu sudah representatif, itu sudah baik. Baru kita bisa kirimkan ke media. Dan saya biasanya waktu itu kita kan juga masih pakai mesin ketik dan juga pakai laptop. Saya biasanya sambil duduk, saya bisa menulis, bisa menghasilkan 2-3 buah tulisan gitu. Nah, ada idenya 3 buah. Nah, ini sambil duduk, kali duduk udah 3 tulisan. Tapi akhirnya sudah tuh saya coba edit lagi. Dan apa Bu? Mengedit ini memang perlu, selain isinya juga bahasanya. Nah, kalau minimal biasanya satu tulisan itu syaratnya paling kurang kan seperti berita juga ada 5W1H itu kejadiannya di mana, apa yang terjadi, kemudian kita masukkan ide-ide kita di situ. Kalau berita apa yang kita lihat, kalau ini termasuk ide-ide kita. Ini opini atau artikel, pendapat dan sebagainya. Saya itu tadi disampaikan sudah lebih 600 buah tulisan yang diterbitkan oleh media, dan banyak diantaranya juga di bagian kolom komentar itu di halaman 1. Malah ada media juga yang meminta, misalnya tolong tulis tentang itu, gitu kan. Nah, jadi ya mengalir saja. Jangan ini enggak sempurna, ini enggak bisa, ini data yang enggak lengkap. Nah, jadi enggak jadi kalau kita berpikir seperti itu. Sekira itu Bu Tri, makasih. Ya, terima kasih Pak Alfian, luar biasa ya Pak ya, banyak sekali yang kita perlu belajar. Kalau menulis itu tulis saja dulu gitu Pak ya, jangan dipikirkan editnya, nanti baru diedit. Nah, oke, baik Pak, terima kasih banyak Pak atas pemaparannya. Kita lanjut dulu ya Pak ya ke 2 kuis berikutnya. Lanjut. Bapak Ibu yang bisa menjawab, kami ulangi, mungkin tadi ada yang sinyalnya terkendala. Pertanyaan kita bisa dijawab di forum chat Bapak Ibu ya. Nanti siapa yang duluan menjawab benar akan kita berikan hadiah. Nah, hadiah ini Bapak Ibu adalah hadiah utama dalam kegiatan kita hari ini, yaitu 2 buah buku untuk 2 orang pemenang. Nah, ini disponsori penuh oleh pengelola acara, yaitu Sasi Sabu Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama ini gampang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang bisa menjawab, siapa founder Sasi Sabu Bapak Ibu? Ayo Bapak Ibu yang bisa menjawab. Saya juga, ini sudah ada yang menjawab duluan ya. Mas Trian, siapa sih yang duluan itu Mas Trian? Ke Pak, oke. Mas Trian boleh bantu? Ibu Edrida Pulungan sudah tadi ya? Edrina. Ya? Yang kedua, Asriani. Bu Edrida itu ya, Mas. Bu Edrida yang pertama. Ya? Dan Bu Asriani yang kedua. Ibu, ada yang lebih di atas, Ibu, benar sekali, Ibu. Tadi Ibu yang bertanya ya, Ibu berhak mendapatkan 1 buah buku dari Sasi Sabu dari Pak Adrinal Tanjung. Ya, pertanyaan yang terakhir Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir untuk kegiatan kita hari ini, masih berhadiahkan 1 buku yang nanti akan kami kirimkan langsung ke alamat Bapak Ibu. Sebelumnya jangan lupa, terutama bagi Bapak Ibu yang pemenang mengisi link daftar hadir, nanti akan kita hubungi via WhatsApp. Alamat Bapak Ibu nanti dikirim kita via chat. Oke Bapak Ibu, pertanyaan yang terakhir, tadi dari yang saya sampaikan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu mungkin masih ingat judul salah satu buku yang akan di-launching nanti tanggal 30 Januari? Apa ya? Bukan birokrat biasa, ini luar biasa nih ya. Ini Bapak Andi Peruka ya. Saya catat dulu. Cepat sekali Pak. Bukan birokrat biasa. Ngetiknya ini luar biasa Pak. Saya baru selesai langsung benar ya. Pak Andi bergabung di grup ini Pak. Boleh dengar suaranya sebentar Pak Andi?
Oke, Iya, Pak Bu. Andi. Oke, siap Pak ya. Bapak pemenang terakhir hari ini. Kita akan kirimkan buku ke alamat Bapak. Jangan lupa ngisi link daftar hadir ya Pak ya. Siap, Bu. Kasih banyak, Bu. Siap, makasih banyak Pak. Jadi Bapak Ibu, 5 orang pemenang kita hari ini, Ibu Dahlia, kemudian Ibu Lady, Ibu Asriani, Ibu Edrida Pulungan, dan Bapak Andi. Oke, selamat Bapak Ibu kami ucapkan. Nanti Bapak Ibu, kita masih ada kegiatan Sasi Sabu berikutnya yang bisa Bapak Ibu tonton dan sama-sama kita belajar, yaitu acara peluncuran buku Sasi Sabu, satu birokrat satu buku, bukan birokrat biasa edisi kedua. Nah, acara ini Sabtu tanggal 30 Januari 2021 pukul 14 sampai 16.30. Nanti untuk informasi lebih lanjut Bapak Ibu boleh kita share di link grup RPI Sumbar, Rumah Produktif Indonesia Sumatera Barat. Tonton selalu Bapak Ibu, banyak ilmu yang kita inginkan, yang kita dambakan, terutama bagi kita yang ingin menulis ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu untuk sore ini menutup kegiatan kita, Pak Alfian tadi kita ucapkan terima kasih banyak Pak atas partisipasinya, ilmunya, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki ya Pak ya. Ya, kita akan tampilkan Bapak Ibu video wisata dari tanahnya Pak Alfian, dari tanah datar ya, sebagai kabupaten pertama atau kalau di Sumatera Barat Bapak Ibu disebut sebagai Luhak dan Tuo atau kabupaten pertama, negari pertama yang ada di daerah Minangkabau. Nah, Pak Alfian dulu mantan kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar. Baik, kita simak seperti apa kampung halaman Bapak Alfian. Nah, silakan Bapak Ibu kita tonton video berikut ini. Silakan Mas Rian. Belum muncul, mungkin sedang loading ya Mas ya. Oke. Baik, sementara menunggu Bapak Ibu, kalau mau bergabung di grup WA, linknya kita di grup FB aja ya Bu ya, ada di FB grupnya, FB Indonesia. Ini tanya Kak. Ya. Ini yang tanya Kak. Tanya Kak bilang bisa dengar suaranya. Oke, suaranya kalau di saya belum masuk Mas. Provinsi Sumatera Barat dengan ibu kota kabupaten Batu Sangkar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Maaf Mas, bisa lebih besar dikit Mas? Dibesarin volumenya. Minangkabau, sehingga disebut juga dengan daerah tertua atau Luhak dan Tuo. Destinasi wisata tersebar di seluruh nagari dan kecamatan dengan destinasi wisata utama Istana Basa Pagaruyung yang melambangkan kemajuan daerah ini sejak masa lalu, melibatkan tokoh-tokoh adat, agama, dan cerdik pandai. Kabupaten Tanah Datar juga memiliki pertambangan, perusahaan, pabrik, perkebunan, dan usaha ekonomi berskala besar. Semua usaha ekonomi dilaksanakan dalam skala kecil dan cenderung tradisional. Selain itu, kabupaten ini juga dihadapkan pada persoalan masih terdapatnya penduduk di usia angkatan kerja. Harus ada aku sayang ini. Ini sampah itu. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus sampah itu. Berupaya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja. Keinginan tersebut diwujudkan melalui inovasi kabupaten kreatif, gerakan pembangunan melalui pelatihan keterampilan disingkat dengan Gerbang Harapan guna memacu perkembangan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan daerah. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Datar ingin menjadi daerah yang lebih maju dan cepat berkembang dengan terlebih dahulu membangun manusianya. Inovasi Kabupaten Kreatif Gerbang Harapan juga dalam rangka mencapai misi 2 dan 5 RPJMD Kabupaten Tanah Datar, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, Sudah. sejahtera berdasarkan falsafah adat Basa Bisyara, syarat Basa di Kitabullah, dan
pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia bidang pertanian, pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia bidang industri, pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia bidang seni dan pertunjukan, serta pelatihan dan keterampilan sumber daya manusia bidang pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Sedangkan sasaran dari inovasi tersebut ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran dengan memanfaatkan potensi daerah. Sebagai penyalur manfaat inovasi Kabupaten Kreatif Gerbang Harapan dalam pengembangan padi sawit. Saya banyak menerima keuntungan, di antaranya 1 kali tanam, berkali-kali panen. Banyak manfaat yang saya peroleh dari inovasi Kabupaten Kreatif Gerbang Harapan, di antaranya membantu perekonomian sesama saya pada khususnya dan masyarakat di lingkungan saya pada khususnya. Saya merasakan langsung manfaat dari inovasi Kabupaten Kreatif Gerbang Harapan melalui balai latihan kerja ini dapat menambah wawasan dan keterampilan sesuai minat sehingga dapat diterapkan secara mandiri. Kabupaten Kreatif atau Gerbang Harapan membina penduduk usia angkatan kerja menjadi kelompok-kelompok perajin, berbengkelan, penenun, dan pengusaha kuliner yang mandiri serta memberdayakan potensi ekonomi lokal. Untuk keberhasilan inovasi Kabupaten Kreatif Gerbang Harapan antara lain karya seni Kabupaten Tanah Datar yang tampil di event nasional dan internasional, baik mewakili Kabupaten Tanah Datar maupun mewakili Sumatera Barat. Kemudian kekayaan budaya lokal Kabupaten Tanah Datar seperti talem pempaci, tawa daun, dan makan bajamba berhasil memecahkan rekor muri. Dalam bidang usaha industri, sebanyak 50 produk saat ini dalam proses di Kemenkumham untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual atau HKI. Selanjutnya, pemerintah nagari dan tim penggerak PKK Kabupaten dalam bidang usaha peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di Nagari Situbondo berhasil juara 1 tingkat nasional. Untuk hasil karya batik anak-anak berkebutuhan khusus juga telah diikutkan dalam event Gebiar Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Inovasi ini akan terlihat nyata hasilnya setiap tahun dan suatu waktu akan menjadi kekuatan bagi Kabupaten Tanah Datar. Semoga juga menginspirasi bagi daerah lainnya di Sumatera Barat khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Baik, Bapak Ibu, sudah selesai penampilan video Tanah Datar, kampung halamannya Pak Alfian ya, tempat Pak Alfian bekerja. Bapak Ibu, ya Pak? Terima kasih. Iya, kami undang bersama Bapak Ibu jika ingin datang ke Sumatera Barat, terutama ke Tanah Datar, silakan hubungi kami. Saya juga Riwayatul Ismi, saya berada di Kota Parangpanjang, tetangga dari Kabupaten Tanah Datar. Bapak Ibu dari yang hadir di sini jika ingin ke Padang, silakan hubungi saya atau Pak Alfian ya Pak ya, atau Bapak Ibu rekan-rekan RPI yang lain yang ada di Sumatera Barat. Oke, Bapak Ibu, kita masuk di penghujung acara. Sebelum kita masuk ke sesi foto, lebih baik kita tutup dulu kegiatan kita hari ini. Ribuan terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita, Pak Rudi, Pak Alfian, atas waktunya yang sangat berharga, bisa berbagi ilmu, pengalaman dengan kita bersama di sore hari ini. Kepada Bapak Adrinal Tanjung, juga founder Sasi Sabu yang telah memprakarsai acara ini, kepada seluruh panitia. Semoga kita doakan narasumber, panitia, dan Bapak Ibu semua yang hadir di kegiatan ini diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, umur panjang, rezekinya mudah. Ya, Bapak Ibu, saya selaku moderator di hari ini mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu, tanggal 30 Januari besok juga ada kegiatan dari Sasi Sabu. Kita mulai dari pukul 2 siang. Informasi lengkapnya nanti boleh Bapak Ibu kita share di grup di Facebook RPI Sumatera Barat, dan tadi juga host kita juga sudah membagikan flyer untuk kegiatan besok. Baik Bapak Ibu, kita akan berfoto bersama Bapak Ibu
Dan juga ada panitia juga menyiapkan 2 hadiah menarik kaos Sasi Sabu bagi Bapak Ibu yang memiliki senyum yang paling menarik nih. Syaratnya senyumnya harus menarik menurut panitia ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada senyum Bapak Ibu yang menarik tapi katanya menurut panitia gitu. Jadi silakan Bapak Ibu dibuka videonya. Dibuka videonya. Diaktifkan Bapak Ibu ya. Kita mulai berfoto. Oke. Mas Trian ya, atau Pak Adrinal, mungkin siapa yang bisa mengambil foto? Ibu Wiwi sudah senyum manis ya Bu ya. Oke. Mas Trian boleh unmute dulu Mas. Halo. Ya, Pak Adrinal Pak, kita foto bersama yang ngambil dari host ya Pak ya. Halo Pak. Nanti diambil sama ini. Iya. Ayo boleh Mas Trian, boleh dibantu Mas. Mungkin kasih komando untuk kita 1, 2, 3-nya. Ada berapa slide? Sudah diambil. Sudah diambil Pak? Ya, lanjut. Untuk sesi kedua atau gimana Pak? Sesi kedua. Oke, sesi kedua Bapak Ibu jangan lupa pasang senyum yang paling menarik. Ayo, Ibu Lady mana senyumnya Bu? Ibu Dahlia, ini pemenang kita hari ini ya. Oke. Ada beberapa. Yud. Ya. Lagi ya Pak ya. Lagi Bapak Ibu. Satu kali lagi. Oke. Terakhir. Sudah Pak? Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, saya selaku moderator sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Sukses untuk kita bersama Bapak Ibu. Maaf jika ada yang salah ya. Pak Alfian, makasih banyak. Pak Adrinal, Bapak Ibu panitia. Kita mohon undur diri dulu. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Alfian, Pak Rudi. Waalaikumsalam. Ina, terima kasih. Sama-sama Ibu. Mohon izin live ya Bu. Oke, makasih banyak Mbak Ismi. Ya, Mas Trian makasih banyak ya. Ya. Maaf jika ada kesalahan. Ya. Pak Alfian, terima kasih banyak Pak. Iya, mana Pak Alfian? Mungkin sholat kali ya Mas. Ya, Pak Adrinal juga makasih banyak ya Pak ya. Terima kasih Ari, bagus. Iya Pak.